Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 142 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dan ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam goa. Suatu doa dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul doa yang kompleks. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca itu adalah suatu doa Daud, dan Daud berdoa itu dia sedang berada di dalam goa Adulam. Daud berdoa itu Daud sedang ada dalam kondisi yang dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Tapi kita mau lihat ada doa yang begitu kompleks, doa yang begitu lengkap Daud lakukan di dalam goa itu, sekalipun dia ada dalam posisi yang tidak baik. Dan saya punya beberapa poin, ada 5 poin dari doa Daud di dalam goa itu. Yang pertama, jadi ketika Daud ada di dalam situasi yang sangat sulit, dikejar oleh Saul dan orang-orang yang Saul pakai untuk membunuh Daud, Alkitab bilang dari dalam goa itu, Daud berdoa yang pertama adalah dia berseru-seru kepada Tuhan. Doa seruan. Jadi doa ini adalah dia memanggil nama Tuhan. Dia benar-benar memanggil Tuhan untuk terkoneksi dengan dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada berapa banyak saudara dan saya mengalami banyak hal yang sulit, mungkin seperti Daud. Tapi kita nggak langsung datang dan berseru kepada Tuhan. Kita nggak langsung datang doa dan berseru-seru memanggil nama Tuhan. Tapi terkadang banyak orang dia mengandalkan manusia untuk semua bagian di mana ketika dia mengalami masalah. Tapi Daud memilih, dia datang kepada Tuhan, dia berseru-seru kepada Tuhan dengan serius bahwa dia butuh Tuhan untuk bisa menetralisir masalahnya. Yang kedua, doa Daud yang kedua di dalam goa itu adalah doa permohonan. Kalau saudara lihat baik-baik di dalam ayat itu, Daud itu memohon kepada Tuhan. Di sana dibilang, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah, kepada Tuhan yang bisa melindungi dia dari kejaran Saul untuk membunuh dia. Daud tahu manusia bisa menolong dia, tetapi Tuhan jauh lebih dahsyat bisa menolong Daud. Jadi Daud berdoa meminta atau memohon perlindungan dari Tuhan atas masalahnya. Tuhan yang sama juga mau mengajar saudara dan saya untuk mari apapun masalah saudara dan saya, kita mari datang kepada Tuhan. Kita boleh menyampaikan doa permohonan kita kepada Tuhan tentang masalah kita. Yang ketiga, doa Daud di dalam goa itu, yang ketiga adalah Daud mencurahkan isi hatinya di dalam doa itu. Tidak dijelaskan secara detail apa isi hati yang Daud curahkan. Tapi di ayat dalam perikop pembacaan kita tadi, Daud mencurahkan isi hatinya atau keluhannya di hadapan Allah. Jadi Daud share, Daud
curhat kepada Allah. Kalau saudara dan saya punya masalah dan kita curhat kepada manusia, manusia bisa mendoakan kita. Manusia juga bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita. Tapi jauh lebih dahsyat ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Allah. Allah bukan saja mendengarnya, tapi Allah jauh lebih mampu untuk menjawab apa yang menjadi curahan hati kita kepada Allah. Mari di poin yang ketiga ini, jangan lupa berdoa dan mencurahkan segala isi hati saudara dan saya kepada Tuhan seperti Daud melakukannya. Yang keempat, doa Daud yang ada di dalam goa itu, doa yang keempat adalah doa di mana Daud memberitahukan semua kesesakannya. Jadi di Mazmur ini dibilang Daud berdoa, lalu dia menyampaikan tentang kesesakannya. Apa yang dia alami, kesesakan-kesesakan yang dia alami ketika dia dikejar oleh Saul dan orang-orang Saul. Dia seakan tidak berdaya. Kalau saudara baca terus ayatnya, Daud bilang dia menjadi lemah, dia tidak kuat. Lalu dia katakan ini bagi Tuhan, dia benar-benar ada dalam posisi yang sangat tidak mudah. Dia mengalami kesesakan, gak bisa buat apa-apa. Tuhan yang sama juga mau mengajar saudara dan saya lewat firman ini. Jika saudara dan saya ada di dalam kesesakan, di mana kita gak bisa lagi melakukan sesuatu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita menyampaikan semua kesesakan kita kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami kelegaan. Maka Dia akan memberikan kita kelegaan. Dan doa Daud yang terakhir di dalam goa itu adalah ada pada Mazmur 142 itu di ayat yang ke-8 Daud bilang gini, keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Jadi doa yang kelima dari dalam goa itu Daud bilang kepada Tuhan, keluarkan dia dari dalam goa itu. Dia bilang penjara. Daud sedang berdoa untuk pembebasan dirinya. Daud sedang berdoa kelepasan untuk dirinya. Biar Tuhan membebaskan dia, melepaskan dia. Bukan untuk dia bisa bekerja dan dapat duit. Daud meminta doa itu bukan dia bebas supaya dia bisa melakukan banyak hal-hal menurut keinginannya. Tapi hebatnya, Daud bilang keluarkan dia dari penjara ini, dari goa itu. Supaya dia bisa memuji Tuhan. Supaya dia bisa memuliakan Tuhan. Supaya Daud bisa mengagungkan Tuhan. Ini keren banget. Dan Tuhan mau mengajarkan saudara dan saya. Jika kita ada dalam hal-hal tersulit, mari kita berdoa seperti Daud. Untuk Tuhan berikan kebebasan bagi kita, kelepasan. Supaya kita bisa terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mengagungkan Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam melakukan doa yang kompleks seperti yang Daud lakukan saat situasi hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Amin.